Halo. Kring, kring, halo. Salam saudara yang terkasih. Saya Evangelis Hadasah kali ini akan menyampaikan firman Yahweh Elohim dari kitab Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-17. Bunyinya, tetaplah berdoa. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, Yesus HaMasiah mengajarkan kewajiban utama umat Kristiani ada 3, yaitu pertama bersedekah, kedua berdoa atau bertefilah, yang ketiga berpuasa. Kenapa kita harus terus berdoa? Ada banyak alasan kenapa kita harus berdoa. Tetapi kali ini saya mengambil 7 alasan kenapa kita harus tetap berdoa sesuai dengan firman Elohim. Yang pertama alasannya, karena doa adalah alat komunikasi manusia dengan Yahweh Elohim. Yeremia pasal yang ke-33 ayat 3 menulis, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Ketika kita berseru-seru kepada Yahweh melalui doa tentunya, maka Yahweh akan menjawab kita dan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang besar yang tidak terpahami oleh akal manusia. Sesuatu yang dahsyat, yang besar, yang tidak dapat terpahami, yang tidak mampu dipahami oleh akal manusia, berarti di sana terjadi sesuatu yang dahsyat, yang bisa dikatakan dengan mujizat. Terjadilah mujizat. Yeremia 33 ayat 3 ini merupakan nomor handphonenya Bapa Yahweh. Karena di situ Dia perintahkan kita untuk berseru. Nah, di situ berseru melalui ayat itu kita mengetahui apa yang mau Bapa Yahweh berikan kepada kita ketika kita berseru-seru kepadanya. Alasan yang kedua kenapa kita harus terus berdoa, karena doa dapat mencegah kita masuk dalam pencobaan. Injil Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-38, Yesus HaMasiah berkata kepada para muridnya, "Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan." Jadi kita harus berjaga-jaga dan berdoa supaya kita tidak masuk ke dalam pencobaan. Baru alasan yang ketiga, kenapa kita harus tetap berdoa? Karena doa kita dipenuhi oleh roh ilahi atau Ruach HaKodes. Kisah para Rasul 11 ayat yang kelima, di situ Petrus berkata, "Aku sedang berdoa di kota Yope. Tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi dan aku melihat suatu penglihatan." Rasul Petrus berkata di situ ketika dia berdoa, bertefilah, ya, doa tefilah minkah. Di situ dikatakan bahwa dia dikuasai oleh Ruach Elohim, roh ilahi, Ruach HaKodes, sehingga dia kepenuhan Ruach ilahi, sehingga dia mendapatkan penglihatan. Dia masuk ke dalam alam roh, ke alam supranatural, dituntun oleh Ruach HaKodes yang memenuhinya. Dan di dalam Kisah Para Rasul ayat kedua, Kisah Para Rasul pasal 22 ayat yang ke-17, di situ Rasul Paulus berkata, "Sesudah aku kembali di Yerusalem dan ketika aku sedang berdoa di Bait Elohim, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Dia yang berkata kepadaku, 'Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak menerima kesaksianmu tentang aku.'" Ketika Rasul Paulus bertefilah, berdoa, Rasul Paulus melihat Yahweh Elohim di dalam wujud Yesus HaMasiah yang langsung menuntunnya, memerintahkannya pergi ke Yerusalem, meninggalkan Yerusalem, segera meninggalkan Yerusalem, karena
orang-orang di Yerusalem tidak menerima kesaksian tentang Yeshua HaMashiach. Jadi oleh karena doa kita dipenuhi oleh Ruach Elohim, sehingga kita punya kuasa, punya kekuatan untuk menembus alam roh, alam supranatural. Kemudian alasan kita berdoa yang keempat, karena doa dapat mengubah segala sesuatu. Yakobus pasal yang kelima ayat 16 berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Orang yang benar adalah orang yang memelihara Torah Yahweh, yang memelihara perintah-perintahnya, hukum-hukumnya, yang tidak melenceng daripada itu semua. Itu adalah orang yang benar. Maka doa orang yang benar bila dengan yakin memiliki iman sebesar biji sesawi, maka sangat besar kuasanya. Alasan yang kelima kenapa kita harus tetap berdoa, yaitu doa dapat menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Di dalam kitab Markus ayat yang ke-9, pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa roh yang menyebabkan bisu dan tuli sejak kecil pada anak-anak, Yesus katakan tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Jadi kita memiliki kuasa untuk mengusir roh jahat dengan berdoa. Kemudian alasan kita tetap berdoa yang keenam, doa adalah seperti persembahan ukupan bagi Tuhan atau bagi Yahweh. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-141 ayat yang kedua, Raja Daud berkata, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi doa kita merupakan persembahan ukupan, dupa yang harum di hadapan Yahweh Elohim, dan tangan kita yang terangkat ketika bertefilah merupakan persembahan di waktu petang, persembahan korban di waktu petang, seperti yang dilakukan oleh Habil dan Kain. Persembahan minkah di waktu petang, ibarat persembahan ukupan dan persembahan korban pada waktu petang, doa kita. Begitu kata Raja Daud di dalam Mazmur pasal yang 141 ayat yang kedua. Alasan yang ketujuh kenapa kita harus selalu berdoa, sebab doa sebagai cawan emas penuh dengan kemenyan. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-8 menulis bahwa ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi di situ dikatakan 4 makhluk dan 24 tua-tua di hadapan anak domba Elohim. Anak domba itu adalah Yeshua itu sendiri. Di hadapan Yeshua HaMashiach, masing-masing mereka memegang kecapi, artinya ada pujian penyembahan, ada sukacita, dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi ketika kita berdoa, orang-orang kudus berdoa, orang-orang yang benar berdoa, maka doanya itu akan disimpan di dalam satu cawan emas di hadapan anak domba. Luar biasa. Bagaimana syarat berdoa? Harus mengagungkan, memuji, memuliakan Yahweh, dan mengakui kerajaannya di bumi seperti di surga. Kedua, dengan hati yang bersih, tanpa dendam, tanpa kepahitan, tanpa perseteruan. Amsal 15 ayat 8 berkata,
Korban orang fasik adalah kekejian bagi Yahweh, tetapi doa orang jujur dikenannya. Amsal 15 ayat 29. Yahweh itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Nah, orang yang benar yaitu orang yang melakukan semua perintahnya, menjaga kekudusan. Amsal 28 ayat 9 berkata, siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan atau yang memalingkan telinganya daripada Torah Yahweh, maka doanya adalah kekejian. Yahweh tidak mendengar doa kita apabila kita selalu berbuat kejahatan dan ketidakadilan. Maka di Yesaya pasal yang 1 ayat yang ke-15 dikatakan, apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Maka basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, kata Yahweh Elohim. Berhentilah berbuat kejahatan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang-orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah hak perkara-perkara janda-janda. Nah, ini syarat supaya Yahweh Elohim mendengarkan doa-doa kita. Yesaya 59 mengatakan, sesungguhnya tangan Yahweh tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Elohimmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka kita harus tetap menjaga kekudusan, menjaga hati, menjaga lisan, menjaga perbuatan, dan senantiasa melakukan keadilan, membela perkara-perkara orang-orang yang terjolimi, orang-orang lemah seperti anak yatim dan janda-janda, sehingga kita dikenan oleh Yahweh Elohim. Maka oleh sebab itu, dari banyaknya alasan-alasan kenapa kita harus tetap berdoa, yakni supaya menjaga komunikasi, menjaga hubungan kita tetap baik di hadapan Yahweh Elohim, maka segala kuasa akan dapat kita lakukan. Bahkan perkara-perkara besar yang tidak dapat dipahami oleh manusia, oleh akal manusia, dapat kita lakukan, sehingga kita bisa menembus alam roh. Doa kita memiliki terobosan, maka hidup kita juga mengalami terobosan, mengalami lawatan-lawatan yang luar biasa dahsyat dari Bapa Yahweh. Maka mari kita tetap berdoa, jaga kekudusan, lakukan segala perintahnya, taat kepada Torah Yahweh Elohim, sehingga Yahweh Elohim dipermuliakan di dalam perbuatan kita. Mari kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan, sebab doa sapu jagat adalah doa yang diajarkan Yesus HaMashiach, doa Bapa kami. Terpuji dan termulialah Yahweh Elohim di dalam nama putranya Adonai Yesus HaMashiach. Mari tetap berdoa, jangan pernah lupakan bina hubungan yang baik dengan Yahweh Elohim, dengan keintiman dan kemesraan di dalam Ruach HaKodes. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Shalom.